Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam video pembahasan modul pedagodik seri belajar P3K Kemendikbud, kali ini adalah membahas bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, yakni teori belajar, bisa Bapak Ibu akses, linknya saya cantumkan di deskripsi. Untuk bagian kedua, materinya adalah karakteristik perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi perkembangan karakteristik peserta didik, ada baiknya kita sedikit mengingat atau mereview bagian yang pertama, yakni mengenai teori belajar. Ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik atau teori tingkah laku. Kata kuncinya adalah stimulus dan rangsangan. Yang kedua adalah teori kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif. Yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Kata kuncinya adalah konstruksi atau membangun dari dalam. Yang keempat adalah teori humanistik atau kata kuncinya memanusiakan manusia. Dalam karakteristik peserta didik, pencapaian kompetensinya ada 5. Yang pertama adalah pengertian karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah pengertian kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, bagaimana mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Dan yang kelima adalah menentukan kegiatan pembelajaran yang kondusif berdasarkan hasil identifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan update info selanjutnya. Video ini dibuat karena banyaknya request dari rekan-rekan, terutama yang usianya sudah sepuh, dalam mempelajari modul yang isinya lumayan banyak. Untuk satu modul akan dirangkum dalam satu video yang durasinya tidak sampai 30 menit. Sudah dilengkapi dengan soal prediksi dan pembahasannya. Kita langsung masuk ke materi karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan ciri atau sifat dan atribut yang melekat pada peserta didik yang menggambarkan kondisi peserta didik. Misalnya, usia, gaya belajar, kondisi sosial ekonomi, minat belajar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk memudahkan belajar, dalam setiap pokok materi, Bapak Ibu bisa mencari kata kunci untuk lebih mudah mengingatnya. Seperti di sini, kita belajar karakteristik peserta didik. Maka kata kuncinya adalah ciri atau sifat. Ciri atau sifat yang dimaksud adalah berapa usianya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana minat belajarnya, dan sebagainya. Karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian karakteristik peserta didik, kita akan mempelajari tujuan kita mempelajari karakteristik peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuan kita mempelajari karakteristik peserta didik adalah untuk menghasilkan data. Jadi, dari karakteristik peserta didik bisa dijadikan sumber data. Sumber data ini nantinya dijadikan pijakan
dalam menentukan berbagai metode. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dan tujuan kita mempelajari karakteristik peserta didik, kita masuk ke ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah gender. Peserta didik dalam kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah etnik. Di dalam suatu kelas terdapat satu jenis etnik atau beberapa etnik, misalnya etnik Jawa, Sunda, Minang, Dayak, dan sebagainya. Jadi kata lain etnik adalah suku, suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian ragam selanjutnya adalah usia. Usia peserta didik secara umum dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan tingkat sekolah. Misal usia anak TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Usia perkembangan intelektual menurut Piaget ada 4. Piaget adalah salah satu tokoh penganut teori belajar, behavioristik atau teori belajar tingkah laku. Piaget mengelompokkan usia perkembangan intelektual menjadi 4. Yang pertama ada sensori motor 0-2 tahun. Yang kedua adalah praoperasional, usia antara 2-7 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret 7-11 tahun dan operasional formal 11-14 tahun ke atas. Macam karakteristik peserta selanjutnya adalah kultural. Kultural peserta didik dalam suatu kelas terdiri atau memiliki budaya yang berbeda-beda, misal budaya Jawa, Sunda, Minang, Madura, Bali, Asmat, dan sebagainya. Kemudian status sosial. Peserta didik berasal dari keluarga yang memiliki status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Contoh status sosial misalnya, ada peserta didik anak pejabat dan ada juga anak pegawai biasa. Kemudian status ekonomi misalnya ada anak orang kaya dan ada juga anak orang kurang mampu. Jadi Bapak Ibu ada 6 ragam atau 6 macam karakteristik peserta didik. Ragam yang terakhir adalah minat. Dalam suatu kelas, siswa memiliki bermacam-macam tingkatan minat belajar siswa. Ada yang minat belajarnya tinggi, sedang, rendah, atau ada juga siswa yang tidak memiliki minat belajar. Nah, bisa kita simpulkan ada 6 ragam atau 6 macam karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah gender, kedua adalah etnik, ketiga adalah usia, keempat adalah kultural, kelima status sosial, dan keenam adalah minat. Soal prediksi. Guru ketika membentuk kelompok diskusi anggotanya dengan memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas tersebut karena agar kelompoknya heterogen atau bermacam-macam. Hal ini berarti guru tersebut memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu A. Kultural, B. Etnik, C. Minat, D. Usia, yang E adalah gender. Jadi kata kuncinya adalah jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jika Bapak Ibu tidak menyekip videonya, maka pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah dari kata kunci jumlah laki-laki dan perempuan. Jawabannya adalah gender, yang E. Soal selanjutnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang memperhatikan apa yang sedang dibahasnya dan kurang aktif dalam belajar.
Guru tersebut berarti memperhatikan aspek pengembangan peserta didik, yaitu A. Gender, B. Minat, C. Status, D. Sosial, E. Usia. Kata kuncinya adalah kurang memperhatikan dan kurang aktif dalam belajar. Jawabannya yang tepat adalah B. Minat. Soal selanjutnya. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh sekolah, guru menghimbau untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Guru tersebut berarti memperhatikan karakteristik umum peserta didik, terutama aspek A. Minat, B. Gender, C. Status sosial, D. Etnik, E. Usia. Kata kuncinya adalah busana daerah, maka jawabannya adalah minat bukan, gender bukan, status sosial, usia juga bukan, jawabannya adalah yang etnik. Soal selanjutnya. Pak Adit seorang guru SMP. Ketika melakukan proses pembelajaran, beliau menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang menjadi buruh, dan ada juga yang menjadi pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu kultural, status sosial, minat, etnik, usia. Nah, kata kuncinya adalah berbagai latar belakang kondisi keluarga, keluarga mampu, miskin, orang tuanya menjadi pejabat, buruh, pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Jadi jawabannya adalah yang ini kurang tepat, ini ya. Minat juga bukan, etnik bukan, usia juga bukan. Jawabannya adalah yang B, status sosial. Nah, materi tentang ragam karakteristik peserta didik sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan, prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal dan disusun secara hierarkis sebagai basis data pengalaman atau experiential database di dalam diri peserta didik. Ingat ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal biasanya kita terapkan di awal tahun ajaran baru sebelum kita mengajar atau sebelum kita masuk ke materi. Sebagai guru, kita ingin tahu sejauh mana kemampuan siswa-siswi kita. Sebagai contoh, dalam pelajaran TIK atau informatika, saat awal tahun ajaran baru, kita ingin mengetahui murid kita sudah bisa mengoperasikan komputer atau belum, atau seberapa jauh pengetahuan murid memahami pelajaran TIK atau informatika meskipun sudah pernah diberikan saat di bangku SD. Jadi, biasanya pengetahuan awal diterapkan saat awal tahun ajaran baru ataupun awal semester sebelum guru memberikan materi. Nah, tadi misalkan sebagai contoh, anak sudah bisa mengoperasikan komputer, yang nantinya akan berbeda dengan siswa yang lain. Nah, dari hasil kemampuan awal ini, guru dapat memberikan materi yang sesuai dengan dosisnya atau sesuai dengan kapasitas dari
siswa. Di sini adalah identifikasi pengetahuan tentang kemampuan awal peserta sangat penting karena berguna untuk memberikan dosis pelajaran yang tepat kepada peserta didik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan guru, mengukur apakah peserta didik memiliki prasyarat yang dibutuhkan, dan memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik. Jadi dari kemampuan awal dijadikan sebagai referensi untuk guru memberikan dosis pelajaran yang tepat, kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan guru, mengukur apakah peserta didik memiliki prasyarat, kemudian memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kemampuan awal peserta didik? Caranya adalah dengan mendeteksi kemampuan awal peserta didik, di antaranya menggunakan catatan atau dokumen yang tersedia. Dengan cara yang pertama adalah tes prasyarat atau prerequisite test. Sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi atau belum. Sebagai contoh adalah kita mengajar materi A dan materi B. Nah, sebelum kita masuk ke materi B, maka murid-murid wajib sudah menguasai materi A. Nah, kita sebagai guru untuk mengetahui kemampuan siswa kita, bisa melakukan tes untuk materi A. Apakah siswa lolos tes A? Jika siswa sudah lolos tes A, maka bisa diberikan materi yang B. Jadi itu termasuk tes prasyarat. Jika materi A sudah lolos, maka bisa masuk ke materi selanjutnya atau materi B. Yang kedua adalah tes awal pretest. Tes awal atau pretest biasanya dilakukan di awal dan diakhiri dengan post-test atau tes di akhir, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi setelah siswa kita berikan materi-materi. Cara selanjutnya adalah mengadakan konsultasi individual dan menggunakan cara angket atau kuesioner kepada peserta didik untuk memperoleh informasi terkait bagaimana karakteristik peserta didik, khususnya kemampuan awal ataupun pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kita masuk ke prediksi soal. Pak Guru Dedi mengadakan konsultasi individual dengan cara peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Dedi dalam hal ini sedang melakukan salah satu A. Teknik layanan konseling kepada peserta didik. B. Teknik menentukan strategi pembelajaran. C. Teknik menentukan media pembelajaran. D. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik. E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi, kata kuncinya adalah untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik adalah, ini kurang tepat ya, konseling, strategi juga bukan, media bukan, struktur kognitif bukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Soal berikutnya. Tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun
dilakukan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan tes awal, tes identifikasi peserta didik, tes prasyarat, tes kinerja, tes minat dan bakat. Kata kuncinya adalah dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu. Dipersyaratkan berarti sebelum. Sebelum adalah pra, jadi jawabnya adalah tes prasyarat. Soal berikutnya. Teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan di antaranya dengan menggunakan catatan atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Catatan atau dokumen yang dimaksud adalah A. Dokumen display karya peserta didik, kemajuan peserta didik atau rapot, C. Catatan anekdot peserta didik, D. Catatan harian peserta didik, E. Catatan portofolio peserta didik. Portofolio bukan ya, portofolio adalah kumpulan dari karya peserta didik. Kemudian catatan harian bukan juga, anekdot apalagi bukan. Anekdot adalah cerita lucu. Kemajuan, dokumen display bukan. Jadi jawabannya adalah kemajuan peserta didik atau rapot. Untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Contoh dalam sehari-hari adalah misalkan untuk mendeteksi kemajuan awal siswa kelas 7 SMP. Kita sebagai guru bisa melihat dari rapot di SD. Nah, dari rapot di SD ini bisa kita jadikan referensi. Nah, oke Bapak Ibu, untuk modul kedua ini mengenai karakteristik peserta didik telah selesai. Modul kedua ini sedikit lebih mudah dibandingkan dengan modul pertama mengenai teori belajar. Nah, dalam karakteristik peserta didik ada 4. Yakni apa saja? Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Kemudian ragam atau macam karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah kemampuan awal peserta didik. Dan yang keempat adalah macam-macam tes untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update video. Selamat bertemu lagi dalam video selanjutnya, yakni modul ketiga yang akan membahas keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.